0857115884. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan pembelajaran terpadu dengan mengajar siswa SD kelas 3, tema 1, subtema 4, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Anak ibu. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi. Walaupun melalui online, kita harus tetap semangat belajar. Tidak lupa ibu guru mengingatkan untuk selalu mencuci tangan, kemudian jika keluar rumah memakai masker, dan tetap menjaga jarak apabila kita ada di dekat orang lain atau apabila kita sedang berada di luar rumah. Selanjutnya, ibu guru akan memeriksa kehadiran siswa kelas 3B. Yang soleh angkat tangan. Alhamdulillah hadir semua. Yang solehah pegang pipi. Alhamdulillah 18 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan hadir semua. Selanjutnya sebelum belajar kita akan berdoa. Tanganku ada 2, jarinya 5, ku susun keduanya. Mari kita berdoa, mari kita berdoa. Sikap siap, hap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa, sekarang kita mulai pembelajaran ya. Pada materi sebelumnya, kita semua sudah belajar tentang bagaimana makhluk hidup berkembang biak. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana tumbuhan itu tumbuh. Yuk kita mulai buka buku tema kalian, tema 1, subtema 4, pembelajaran 1 atau halaman 145. Sudah ketemu apa belum? Pintar. Nah, pada halaman 145 kalian bisa melihat di situ ada gambar jahe, ada gambar kentang, ada gambar singkong, dan lain-lain. Nah, ada yang tahu nggak bagaimana tumbuhan-tumbuhan itu tumbuh menjadi besar dan menjadi banyak? Siapa yang tahu? Ya, pada tumbuhan itu dapat berkembang biak dengan cara umbi, dengan cara tunas, dengan cara biji. Nah, sekarang kita simak bacaan pada halaman 145 dengan judul Pertumbuhan Tanaman. Kita baca bersama-sama ya. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah percangkokan. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda.
apa cara tumbuh dan berkembang biak supaya tanaman itu bisa tambah banyak dan memberikan manfaat untuk kita semua. Pada halaman 147, kalian diminta untuk membuat tabel yang berisi dengan tempelan beberapa jenis daun. Karena yang tadi kita ketahui bahwa tanaman satu dengan tanaman yang lain kemungkinan memiliki warna daun yang berbeda. Nah, bisa dilihat pada halaman 147. Nanti kalian buat tabelnya seperti itu, kemudian ditempel daunnya dan di sampingnya diberi keterangan. Misalnya, nomor 1, daun mangga, cara berkembang biak dengan cara biji. Nomor 2, daun singkong, cara berkembang biak dengan cara umbi. Seperti itu ya. Tabel tersebut dikerjakan secara berkelompok. Satu kelompok berisi 5 orang. Nah, karena kita ada 33 siswa, berarti nanti akan ada 6 kelompok. 3 orang sisanya akan bergabung dengan kelompok yang lain. Oke? Selanjutnya pada halaman 148 kalian diminta secara masing-masing untuk membuat mozaik. Ada yang tahu apa itu mozaik? Ya, Adit, apa itu mozaik, Nak? Betul, nempel-nempel. Mozaik itu adalah tempelan benda-benda kecil, bisa dari kertas warna-warni, bisa dari biji-bijian. Nah, karena kita sedang menggunakan daun, maka ibu minta nanti kalian mengumpulkan beberapa daun kering, kemudian ditempel-tempel pada suatu gambar. Terserah kalian, boleh gambar kupu-kupu, boleh gambar lebah, boleh gambar rumah, silahkan. Contohnya ada di halaman 148. Yuk dibuka dulu yuk halaman 148. Nah, tugas selanjutnya adalah kalian akan membuat mozaik ya. Pada halaman 148, Ibu Guru terangkan bagaimana cara membuat mozaik. Pertama-tama nanti kalian kumpulkan dulu daun-daun kering yang berguguran di sekitar rumah kalian. Nah, setelah itu pastikan daunnya sudah bersih dan kering supaya dapat ditempel pada kertasnya nanti. Setelah daun terkumpul, kalian dapat merobek daun tersebut dengan menggunakan tangan, tapi kalau mau lebih rapi dapat juga menggunakan gunting. Hati-hati dalam menggunakan gunting ya. Selanjutnya, setelah daun kering tadi dipotong-potong, kalian dapat menggunakan lem yang ditaruh atau diletakkan pada gambar yang kalian pilih. Lalu daun-daun kering tadi ditempel secara rapi sesuai dengan selera kalian. Setelah daun-daun tadi sudah selesai ditempel, boleh juga kok dikombinasikan dengan biji-bijian. Misalnya di rumah ada biji jagung atau biji padi atau biji kacang hijau, boleh dimasukkan sebagai tempelan pada mozaik. Jika sudah tertempel semua, selanjutnya dikeringkan. Boleh dengan bantuan sinar matahari atau dengan bantuan kipas angin ya. Ya, selanjutnya sekarang kita akan belajar tentang pembagian ya. Sebelum kita mulai belajar pembagian, kita akan bernyanyi dulu. Bernyanyi tentang pembagian. Pembagian itu pengurangan berulang, angka yang besar dikurangi yang kecil. Terus lakukan sampai hasilnya 0. Hitung banyaknya jumlah angka yang kecil. Itu adalah hasil pembagiannya. Ya, kurangi selalu sampai 0. Ya, kurangi selalu sampai 0. Nah, jadi pembagian itu adalah
Jumlah yang besar diambil dengan bagian-bagian yang kecil. Lalu nanti kalian hitung berapa jumlah angka-angka yang kecil. Nah, itu adalah hasil dari pembagian. Seperti contoh berikut ini. Kemarin Ibu guru sudah meminta kalian untuk menyiapkan 10 biji-bijian. Jumlahnya ada 10. Nah, contoh soalnya adalah Bu Guru akan membagi 10 biji-bijian ini ke dalam 2 kelompok. Berarti 10 dibagi 2. Caranya gimana? Biji-bijian ini kan ada 10, kita bagi 2. Berarti kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok kanan dan kelompok yang kiri. Pertama kita ambil dulu ya. 1. Masing-masing sama banyak. Lalu 2. Kemudian 3, selanjutnya 4, dan terakhir 5. Nah, sekarang kita hitung ya, masing-masing kelompok memiliki berapa jumlah biji-bijian. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 10 dibagi 2, hasilnya ada 5. Betul. Sekarang, untuk jumlah pembagian yang lebih besar, kalian bisa lihat contoh di buku halaman 151. Di sana dijelaskan bagaimana cara membagi dengan jumlah yang lebih besar. Tugas ketiga kalian adalah mengerjakan buku paket. Tema 1, subtema 4, halaman 152, nomor 1 dan nomor 2 saja ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang ada nggak anak-anak yang mau bertanya? Misalnya masih belum paham bagaimana tumbuhan tadi berkembang. Alhamdulillah sudah paham semua, pinter anak ibu. Lalu ibu ingatkan jangan lupa mengerjakan tugas menempel daun secara berkelompok. Lalu tugas kedua membuat mozaik. Dan tugas ketiga tadi pembagian halaman 152 nomor 1 dan nomor 2 saja. Tugas kelompok dikumpulkan minggu depan dan tugas pribadi dikumpulkan melalui foto WhatsApp ke ibu. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk perhatian kalian semua. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.